kita akan membahas tentang asuransi syariah. Kenapa kita harus membahas tentang asuransi syariah? Karena asuransi syariah ini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah terbesar kedua setelah bank syariah. Ya. Karena ini mata kuliah pengangkat lembaga keuangan syariah, maka asuransi syariah menjadi topik yang perlu kita bahas. Bagaimana dia perbedaannya dari segi operasionalnya dengan asuransi konven sampai ke hukumnya seperti apa. Ya. Kita lihat ke materi. Di sini sebagai mukadimah, fungsi asuransi dewasa ini tidak terbatas sebagai instrumen untuk melindungi harta atau sektor usaha dan juga untuk melindungi harta atau sektor usaha dan untuk jiwa atau keluarga gitu ya. Tetapi dia juga mengandung investasi asuransi dwiguna. Asuransi dwiguna itu adalah asuransi yang mempunyai dua kegunaan. Jadi bukan hanya untuk melindungi atau cover gitu ya, hanya untuk covering, tapi dia juga bisa untuk investasi. Ya. Selama ini asuransi konvensional menginvestasikan dana yang didapatnya tanpa mempertimbangkan etika halal haram, sehingga uang hasil investasi yang diterima nasabah juga tidak terjaga kehalalan. Ini asuransi konvensional. Kita masuk ke definisi asuransi dulu. Ada yang punya asuransi? Ada yang pernah dengar kata asuransi? Oke. Asuransi itu asal katanya dari, kalau itu ada sedikit gambar kincir-kincir gitu ya, maka ini asal katanya dari Belanda atau asuransi. Ketika ada asuransi, maka ada asurader dan asurader, ya, ada penanggung dan tertanggung. Kalau di Indonesia menjadi kata asuransi. Nah, sedangkan di bahasa Inggris kan menjadi insurance dan assurance. Insurance itu lebih ke pertanggungan untuk menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Ya, jadi bisa yang sifatnya ada kemungkinan potensi terjadi atau bisa juga enggak akan terjadi. Nah, kalau asuransi itu lebih ke pertanggungan jiwa seseorang, ya. Oke, kita lihat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, jadi sifatnya tidak pasti peristiwanya, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan. Jadi kalau di sini dari segi definisi, asuransi itu, ini menurut undang-undang ya, adalah perjanjian dua pihak. Kita lihat nanti ya, perjanjian dua pihak. Dan intinya itu dulu. Detailnya nanti gimana kita bandingin. Nah, sekarang kita lihat dulu manfaat asuransi. Di sini manfaat asuransi itu ada 5. Yang pertama, memberikan perlindungan dan rasa aman. Jadi artinya dia aman dari risiko yang timbul. Ya. 2, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Sehingga di sini maksudnya ada jaminan untuk memperoleh kredit. 3, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Di sini untuk asuransi jiwa itu juga bisa dimanfaatkan sebagai tabungan gitu ya. Jadi karena dia asuransi dwiguna. Yang keempat, alat penyebaran risiko. Jadi misalnya kalau ada bencana alam, perang, dan lain-lain itu bisa memakai asuransi. Dan terakhir, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu terlindungi kalau ada bencana yang mungkin timbul kayak kebakaran atau kebanjiran dan lain-lain. Ya.
Baik, sekarang kita lihat ke hukum asuransi konvensional. Ini menurut Majelis Ulama Fikih dalam Rabitah Al-Alam Al-Islami pada 10 Sya'ban 1398 Masehi di Mekah Al-Mukarramah. Ya, hukum asuransi konvensional pertama, perjanjian asuransi bisnis tergolong perjanjian kompensasi finansial spekulatif yang mengandung unsur ketidakjelasan seperti penjualan kucing dalam karung yang cukup perkara karena pihak yang akan menerima asuransi pada saat perjanjian tidak mengetahui jumlah uang yang akan dia berikan dan akan diterima. Jadi di sini hukum kontrak sifatnya spekulatif. Ya. Terus perjanjian asuransi bisnis ini tergolong salah satu bentuk perjudian karena ada unsur untung-untungan dalam kompensasi finansialnya. Bisa juga menyebabkan orang berutang tanpa kesalahan dan tanpa imbalan atau dengan imbalan yang tidak seimbang. Ya. Jadi udara spekulatif ini juga mengandung perjudian. Perjanjian asuransi bisnis mengandung riba fadl dan riba nasiah sekaligus karena kalau perusahaan asuransi membayar kepada pihak penerima jasa asuransi atau kepada ahli warisnya atau kepada nasabahnya lebih dari jumlah uang yang telah disetor, maka itu menjadi riba fadl. Tetapi kalau misalnya pihak asuransi membayarkan uang asuransi setelah beberapa waktu lamanya, maka itu menjadi riba nasiah. Ya, jadi di sini riba fadl dan riba nasiah. Oke. Perjanjian asuransi bisnis konvensional termasuk mengandung harta orang tanpa imbalan. Perjanjian asuransi bisnis konven mengandung unsur pemaksaan terhadap hal yang tidak disyariatkan. Ya, jadi di sini ada unsur pemaksaan. Nah, sekarang permasalahannya, asuransi konven ini menurut Lewis dan Latifah Al-Ghur tahun 2001, asuransi konvensional melanggar larangan atas gharar karena manfaat yang akan dibayarkan tergantung pada hasil dari peristiwa di masa depan yang tidak diketahui pada saat penandatanganan kontrak. Jadi sudahlah peristiwa yang tidak pasti, kontraknya pun juga tidak ada. Asuransi konvensional dianggap sebagai maisir karena pemegang polis dianggap mempertaruhkan premi dengan syarat bahwa pihak penanggung akan melakukan pembayaran atau ganti rugi sebagai akibat dari peristiwa yang telah ditentukan. Semua polis asuransi memiliki unsur saving yang dari dana tersebut oleh pihak asuransi diinvestasikan pada investasi yang mengandung bunga atau riba. Jadi di sini lengkap paketnya, ya, ada maisir, ada gharar, ada riba. Nah, ini menjadi permasalahan dari asuransi konven. Oke, sekarang kita lihat ke prinsip asuransi syariah. Kita lihat pengertiannya. Asuransi syariah itu adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariat. Ya, jadi kalau tadi ini konvensional, ini syariat. Prinsipnya apa? Kalau tadi asuransi konven bilangnya asuransi itu perjanjian dua pihak. Kalau asuransi syariah bilangnya apa? Usaha untuk tolong menolong. Ya. Jadi itu dari definisinya sudah beda. Sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi atau premi yang mereka bayarkan untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Jadi premi yang sudah kita bayar itu bisa membantu peserta lain. Merujuk pada transaksi syariah yang dikiaskan pada transaksi al-kafalah. Kata kerja bahasa Arab yaitu al-kafal, artinya memperhatikan kebutuhan seseorang. Merupakan deskripsi dari suatu praktik di mana para partisipan dari suatu kelompok sepakat untuk
terhadap kerugian atas kerusakan. Oke. Landasannya kita lihat di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Siapa yang mau bacain terjemahan dari Quran surat Al-Hasyr ayat 18? Ada? Boleh, Syauki. Al-Hasyr ayat 18. Artinya aja. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang. Oke, jadi di situ ada muatan nilai yang ada di dalam praktik asuransi. Apa intinya? Mempersiapkan hari esok, memperhatikan hari esok. Ini prinsip kerjanya asuransi bukan? Untuk memperhatikan kita mempersiapkan buat hari esok, ya kan? Nah, juga ada dalam Al-Maidah ayat 2 ini ayatnya banyak, tapi di situ ada tolong menolong dalam kebajikan, ya. Lalu Quran surat Yusuf ayat 7 tentang al-kafalah dan ayat 43 sampai 49 tentang sistem proteksi. Ini merupakan mimpi dari Nabi Yusuf yang ada 7 sapi gitu yang kurus-kurus gitu. Nah itu juga menjadi patokan dalam atau dalil yang dipakai dalam asuransi syariah. Hadis riwayat Al-Hakim dan Muslim. Sabda Nabi Muhammad SAW, seorang mukmin dengan menilainya dalam suatu masyarakat ibarat suatu bangunan yang mana tiap bangunan saling mengokohkan satu sama lain. Jadi harus saling menguatkan gitu ya. Lalu hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi ini 5 perkara, sebelum 5 perkara ada tahu apa aja? Masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sesudah mati. Ya. Maka ini juga menjadi dalil yang dipakai dalam asuransi syariah. Sebelum kita sakit, maka ada asuransi supaya kita bisa tetap sehat. Ya. Kalau kita meninggal pun sampai ada asuransi jiwanya juga. Lalu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila salah satu anggota badan menderita sakit, maka seluruh badan merasakannya. Jadi ini juga diberikan prinsip asuransi syariah. Imam Al-Bukhari telah dihadapkan kepada Nabi SAW ayat seorang laki-laki untuk disolatkan. Nabi SAW bertanya, apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab, tidak. Nabi SAW bertanya lagi, apakah dia mempunyai hutang? Para sahabat menjawab, ya, sejumlah 3 dinar. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat mensolatkannya, tetapi beliau sendiri tidak. Abu Qatadah berkata, saya menjamin hutangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mensolatkannya. Oke, kita lihat sekarang sejarahnya. Asuransi syariah ini sebenarnya sudah ada dari zaman Nabi Yusuf AS ya, yang tentang mimpinya Nabi Yusuf. Lalu kalau di Indonesia ada dari tahun 1994 dengan berdirinya Syarikat Takaful Indonesia, mana ya? Dari segi peraturan hukum sudah ada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 426 KMK 06 tahun 2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Lalu keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 424 KMK 06 tahun 2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Dan keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor 4499 KMK tahun 2000 tentang jenis penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi dengan sistem syariah. Ya, jadi sudah ada dari segi dalilnya sudah ada, dari segi peraturan hukumnya juga ada. Dalil dan peraturan hukum. Itu ada. Oke. Tujuannya apa? Dengan didirikannya asuransi syariah. Yang pertama, memberikan jaminan atas risiko-risiko kerugian yang diderita suatu pihak.
Yang kedua, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga, pemenataan biaya, yaitu hanya mengeluarkan biaya dengan jumlah tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. Yang keempat, dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas tabungan yang diberikan oleh penyedia uang. Lalu juga sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Ini biasanya khusus untuk asuransi jiwa, gitu ya. Dan terakhir, menanggung loss of claim power seseorang atau badan usaha pada saat dia tidak dapat berfungsi atau bekerja. Jadi kalau di konven ini bisa juga uang yang disetor itu lebih besar daripada uang yang diterima nantinya. Ya, tetapi kalau di syariah uang yang disetor itu justru lebih kecil daripada nanti yang dia akan terima. Oke. Sampai sini cukup paham? Paham. Lanjut ya. Jadi intinya di asuransi syariah paketnya, kalau tadi di sini paket dari asuransi konven, hasil, borok, dan riba. Kalau di asuransi syariah di sini adalah saling bantu, saling kerjasama, dan saling melindungi. Ya, maka ini adalah prinsip dari apapun gitu ya, kalau asuransi syariah Indonesia. Ya, dia dari dua perbedaan ini aja sudah beda kan? Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Ada 14 aspek perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional yang ini nantinya juga akan menjadi tugas kalian. Ya, nanti kita Ibu akan bahas detail tentang tugasnya setelah ini. Tapi dari segi 14 ini ada konsep, sumber hukum, asal-usul, pengawasan, unsur premi, investasi dana, pemilikan dana, pembayaran klaim, keuntungan, akad atau perjanjian, resiko, loading atau komisi agen, visi dan misi dan sistem akuntansi. Ya, jadi ini nanti kita akan bedah 14 aspek perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional dari 14 aspek ini. Ya. Oke, kita lihat operasional asuransi syariah. Untuk pengelolaan asuransi syariah itu pastinya tidak bertentangan dengan goro, maisir, dan riba dan dana hangus, gitu ya. Jadi merupakan kebalikan 180 derajat berbeda dengan asuransi konven. Akadnya didasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21 DSN-MUI 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Preminya bisa memakai akad sejarah dan akad baru, menggunakan rujukan untuk menentukan besaran premi. Premi mudarabah dapat diinvestasikan dan hasilnya dibagi hasilkan kepada peserta asuransi. Premi baru dapat diinvestasikan. Lalu untuk klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati di awal perjanjian. Jadi kalau untuk asuransi syariah, klaim itu sudah ada di awal, ya. Klaim di awal perjanjian. Kalau konven ini tidak ada perjanjian. Terus, klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim atas akad ijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Klaim atas akad tabaruk merupakan hak atau peserta dan kewajiban
sebatas yang disepakati dalam akad. Lalu untuk investasi bisa memakai uang malami ujroh, asuransi dari berdasarkan fatwa PSN MUI nomor 53 tahun 2006 tentang tabaruk pada asuransi syariah. Lalu untuk pengelolaan dana ini terpisah dari dana lain. Hasil investasi menjadi hak kolektif serta dan dibukukan pada akun tabaruk. Bagi hasilnya bisa mudarabah, musyarakah dan wakalah bil ujroh. Jadi intinya untuk takaful itu ada takaful umum, ya. Ada takaful itu dia terbagi menjadi 3, ya, umum, terus jiwa syariah, sama rekakaful. Oke ya. Nah itu kurang lebih gambaran tentang prinsip asuransi syariah, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau mungkin didiskusikan atau mungkin ada yang belum jelas terkait asuransi syariah. Jadi kalau asuransi syariah bedanya apa dengan asuransi konven? Jadi kalau konven itu perjanjian dua pihak. Kalau yang syariah itu ada Oke. Terus kalau apa perjanjian konven itu apa namanya? Dia mengandung unsur apa aja? ada riba, izir. Oke, kalau syariah unsurnya apa aja? Saling melindungi, ya. Jadi jelas ya. Oh ya, sekarang ada yang bertanya sebelum ibu bahas ke tugas. Ada yang mau punya asuransi? Mau. Asuransi konven apa asuransi syariah? Syariah. Oke, jadi nanti tugasnya di sini ada 14 soal gitu ya, 14 item gitu lah. Dan ada 2 tabel asuransi syariah dan asuransi konvensional, ya. Nah, di sini diminta kalian isi kotak-kotak di bawahnya dengan nomor kriteria perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konven yang ada pada materi portfolio nomor 1 sampai dengan 4 sudah terisi. Ya, jadi di sini ada 14 nomor yang harus diisi. Nah, misalnya kita lihat di sini. Katakanlah di sini nomor 1 ya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ijma dan qiyas. Kalau asuransi konven berdasarkan hukum positif, hukum alami dan pikiran manusia, maka ini menjadi kalau ada kata-kata sumber, jadi kemungkinan dia nomor 2 gitu ya, sumber hukum. Ini kurang jelas ya. Oke, terus nomor 2 misalnya asuransi syariah perlu menolong seperti tabaruk dan tijaroh, mudarabah, wakalah, wadiah, musyarakah dan sebagainya. Kalau asuransi konven akad mutlak, jadi kira-kira ini bahas tentang apa? Akadnya. Tentang akad atau perjanjian. Ya. Nah, kita lihat lagi nomor 3. Asuransi syariah mengandung konsep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedang actual basis dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan harta, beban yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau asuransi konven itu mengandung konsep akuntansi actual basis, ya, jadi berbeda dengan asuransi syariah. Jadi kira-kira ini bahasnya tentang apa? Itu akuntansi. Sistem akuntansi. Ya. Siap. Oke, ada yang bertanyakan terkait tugas?
Sudah paham? Paham. Paham ya? Insya Allah paham. Ini tugasnya Ibu kasih waktu 1 pekan. Jadi kalian kumpulkan pekan depan. Ya nanti kalian tulis, dan ini tugas individu ya. Jadi adanya kalian kerjakan masing-masing. Oke. Untuk materinya udah Ibu kirim juga ya. Sama tugasnya juga nanti ini bisa Ibu kirim. Nah, Baik, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka untuk pekan depan kita akan membahas tentang pegadaian syariah gitu ya. Jadi siapkan atau pelajari tentang pegadaian syariah. Nanti kita akan bahas bersama-sama di pekan depan. Oke. Baik, kalau begitu untuk pertemuan hari ini kita cukupi ya. Sudah sudah disampaikan semua materinya. Asuransi. Untuk daftar hadir jadi mohon diisi juga kalau misalnya ada yang tidak bisa hadir, nanti tolong dikasih tahu ke teman-teman yang bisa hadir terkait tugas ya, dan materi yang untuk dipelajari pekan depan. Baik, kalau gitu kita tutup pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.